Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin bertanya nih Pak Ustadz. Pada suatu ketika, pada suatu waktu nih Pak Ustadz, saya berkunjung ke rumah seorang teman lah, sahabat saya itu, dimana di situ kami ngobrol bertiga dengan orang tuanya teman saya ini Pak Ustadz. Nah, orang tuanya ini menceritakan kepada saya tentang teman saya ini Pak Ustadz. Jadi wah, itu dia, orang tuanya itu senang sekali karena anaknya ini kan termasuk berhasil lah gitu Pak Ustadz ya. Dia bekerja dan dia punya penghasilan yang cukup. Dia menjadi kaya, banyak harta seperti itu. Dan orang tuanya juga cerita kepada saya, "Oh, dulu nih temenmu anak saya ini saya sekolahin di universitas yang ternama seperti itu, kemudian menjadi seorang sarjana bahkan lebih, sehingga dia sekarang berhasil seperti ini." Nah gitu lah. Anaknya juga sama itu Pak. Iyalah, aku gini ini kan aku juga dulu kerja keras ini, sehingga sekarang ini aku berhasil karena kerja kerasku. Orang tuanya juga sama, membanggakan anaknya karena orang tuanya inilah yang menyekolahkan gitu Pak Ustadz, sehingga karena berpendidikan, punya titel sarjana gitu, berhasil. Nah itu kalau cerita seperti gitu menurut syariat itu bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Cerita yang asik menggebu, nah, cerita dunia yang mengaksikan tentang harta, tentang kesuksesan, tentang sarjana. Baik si orang tuanya juga bangga dengan anaknya dan anaknya juga bangga dengan hartanya. Istilahnya kalau bahasa Betawinya Ustadz bisa bahasa Betawi? bisa, jago. Bisa Ji. Apa itu bahasa Betawinya? Bahasa Betawinya itu ya bagaimana anak, bagaimana ayahnya. Like son and like father. Itu bahasa Betawi. Tapi intinya yang cerita seperti itu bagi kita sebagai seorang Islam ya nggak boleh. Itu namanya fasik. Ustadz, bukannya boleh Ustadz, udah kaya, kerja keras. Kan istilah anak-anak zaman sekarang tuh suka bilang hasil tidak mengkhianati usaha. Gimana? Iya. Memang zaman sekarang seperti itu, tapi tetap kita mengikuti perintah Allah, ya ajaran Rasulullah itu fasik itu dilarang, yaitu membanggakan nasab, ya keturunan, mau anak, mau ayah, mau ibu, mau kakek, ini tidak boleh membanggakan. Karena juga membanggakan harta tidak boleh, membanggakan jabatan juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, karena memang ini seseorang diberi nikmat ini itu punyanya Allah. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah semua kenikmatan yang diterima oleh kita, termasuk temennya Tung tadi, itu dari Allah. Kemudian lah kan saya biayai anak saya sekolah di universitas ternama, iya itu Allah aja. Loh kenapa? Iya itu Allah. Nah ini satu ya, saya belum jawab tapi. Kemudian Haji tadi cerita apa? Kan boleh dia bekerja keras kemudian hartanya dan berhasil. Istilahnya itu hasil tidak mengkhianati usaha itu tidak bisa seperti itu. Hasil tidak mengkhianati usaha itu bagi orang yang berhasil.
bagi orang yang belum diizinkan oleh Allah Ta'ala berhasil, ya hasil dengan usaha ya biasa-biasa saja. Jadi nggak bisa dikatakan itu berhasil. Nah ini sebenarnya menyatu. Sebenarnya kita kan disuruh oleh Allah Ta'ala, fa'idha qutiyatis sholatu fa'antasiru filat wabtagu min fadlillah. Jadi nah, setelah kita tunaikan sholat, bertobatlah kita, ya disuruh kita itu di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Nah itu Allah itu menyuruh kita mencari rizki. Nah persoalannya Allah itu tidak pernah menceritakan orang Islam itu nanti kalau sudah mencari rizki Allah langsung menjamin kaya. Enggak. Kalau Allah mencukupkan rizki, ya saya jawab iya. Nah bagi orang tertentu mencukupkan rizki itu, bagi orang tertentu itu dibilang kaya. Enggak, tetap itu cukup. Saya bilang itu cukup. Mau rizki itu banyak, tetap saya bilang cukup. Mau rizki itu biasa-biasa, dia nggak banyak tapi dia berlebih, itu tetap cukup. Walaupun dia itu rezekinya minimalis, tetap itu cukup. Nah cukupnya itu kenapa kok bilang dikatakan cukup itu? Karena kecukupan ini yang mengetahui hanya Allah. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala yang akan dicukupkan rezekinya itu dibilang cukup itu kaya begitu. Belum tentu. Ustadz, kalau Allah yang bilang kecukupan itu dari Allah, gimana kalau seseorang itu merasa nggak cukup? Ya, makanya cukup ini tetap dari Allah. Kalau orang pasti merasa nggak cukup. Orang yang sudah kaya pun merasa nggak cukup. Kalau orang yang merasa nggak cukup berarti ya. Tapi ini memang nggak cukup nih istilahnya. Gimana tuh? Memaknai Allah bilang cukup gitu loh. Orang bilang nggak cukup ini itu nafsu. Oh, nafsu. Nafsunya dia karena punya keinginan macam-macam. Nah, dicukupkan oleh Allah Ta'ala itu karena apa? Bisa aja orang ini yang sebenarnya kalau dilihat manusia biasa, memang dia kelihatan nggak cukup. Tapi Allah melihat itu bisa aja cukup. Kenapa? Pada saat orang yang dia itu kekurangan, dikasih lebih sama Allah Ta'ala, malah imannya rusak. Oh. Berarti harus qanaah. Iya, dia harus menerima lapang dada dengan keadaan itu. Kenapa itu bisa merusak imannya, bisa merusak keluarganya? Makanya dibilang cukup. Cukup itu cukup mengatur semuanya. Ya bisa dipergunakan untuk makan, bisa dipergunakan untuk sekolah, bisa dipergunakan untuk sehari-hari, dan tidak merusak imannya, tidak merusak kadar iman istri, iman suami, iman anak, iman dan sebagainya. Bisa aja itu dikatakan cukup. Berarti setiap orang itu harus berprasangka baik kepada Allah. Nah itu yang benar, itu memang harus. Itu yang harus. Makanya kenapa tidak boleh diaku-aku bahwa anaknya tadi itu berhasil karena jabatan, karena apa namanya sarjananya, atau karena kerja kerasnya? Nggak boleh. Ma sabaka min hasanatin fa min Allah. Itu harus kita pegang. Dan nikmat apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Berarti bukannya tidak boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya? Boleh aja. Boleh aja kan? Boleh aja. Persoalannya kalau menuntut ilmu setinggi-tingginya kan dilihat bapaknya cukup apa enggak uangnya. Kalau mamanya kelihatan keluarganya enggak cukup kan bisa cari cara yang lain. Dia berjualan, dia berdagang, dia macam-macam kan banyak hal seperti itu. Boleh aja menuntut ilmu setinggi-tingginya itu boleh-boleh aja. Selama ilmu itu baik untuk menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa itu tidak boleh membanggakan anak? Kenapa tidak boleh menjadi dasar bahwa harta yang dia peroleh, sukses yang dia peroleh karena dia, karena kerja keras dia, karena dibantu disekolahkan tinggi oleh ayahnya, orang tuanya ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau kita melihat hal tersebut itu sama seperti dia menuhankan dirinya sendiri. Dia merasa mampu, tidak perlu dibantu oleh Allah. Dia mampu, merasa mampu. Dia kerja keras, yang katanya siang
malam dibikin siang, siang pagi sama siang ya pagi siang depan gitu. Kaki di Tidurnya dia kepala. hanya sedikit ya. Ya. Itu tetap tidak boleh. Semua yang berhasil itu sebenarnya karena dia itu tidak boleh. Kalau seorang Islam berani bilang seperti itu, dia sama seperti menuhankan dirinya sendiri. Karena dalam Quran sudah diceritakan bahwa dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Apapun, nah berhasilnya dia, umpamanya dia dari bangun pagi sudah diproyek atau diurut, dia bangun pagi sekolah SD, dia bangun pagi sekolah SMP lulus, dia bangun pagi sekolah SMA lulus, dia bangun pagi kuliah lulus, dia bangun pagi bekerja, dia bangun pagi mendapatkan istri, dia bangun pagi dia mendapatkan rizki, dia kan dari bangun pagi kemudian dia melakukan aktivitas. Yang harus kita ketahui kenapa itu dia itu dianggap seperti Tuhan, dan itu tidak boleh, itu syirik yang besar kalau menuhankan diri sendiri, walaupun itu tidak sadar, ya tetap itu menuhankan diri sendiri. Karena sudah banyak sekali para pendakwah itu, para dai itu menjelaskan. Nah, ini jelaskan agak lebih rinci. Coba kita lihat, dia bangun, yang bangunin siapa? Allah. Dia berjalan, yang ngasih kaki siapa? Allah. Dia belajar, berpikir, yang ngasih otak siapa? Dia lulus, dia bekerja, yang ngasih mata untuk melihat, ngasih telinga untuk mendengar, ngasih mulut untuk bicara dalam diskusi, di dalam rapat, dalam sehari-hari. Kemudian siapa yang ngasih mulut, ngasih telinga, ngasih pikiran, ngasih tangan untuk nulis, tangan untuk main laptop, kaki untuk melangkah terus-menerus? Siapa yang ngasih itu? Allah. Kalau dia berhasil, makanya di situ ceritakan dalam Quran, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Nah, disinilah kita harus pahami, tubuh kita milik Allah. Makanya kalau seseorang meninggal itu kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali pada Allah. Semua kita. Kalau orang mati, ingat kita milik Allah. Tapi kalau kaya, enggak. Nah, di sini dalam salah satu ayat ini itu dijelaskan ma sabaka min hasanati famin Allah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, di sini dua kalimat ini yang berbeda. Dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima, jelas sekali dalam Quran, musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi seorang Islam itu banyak sekali dia kalau mendapatkan nikmat, oh ini kerja keras saya, oh ini dari saya begini, nah itu syirik. Allah tidak suka. Kalau itu terus-menerus dan dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus-menerus, insya Allah masuk neraka. Kalau gini misalnya Pak Ustadz, ini ada seorang tua menasehati anaknya, kamu harus sekolah yang baik, kamu harus naik kelas, nanti kamu kuliah untuk masa depanmu. Itu kata-kata itu boleh nggak itu Pak Ustadz, seperti itu Pak Ustadz? Itu kata-kata dunia. Karena kita juga tidak tahu masa depan itu yang mana. Itu kan gitu ya. Kalau mamanya kamu harus sekolah, kamu harus kuliah untuk masa depanmu. Iya. Kalau dia dalam hatinya mikir masa depan anakku itu dengan basicnya agama mamanya. Agama mamanya, syariat Islam yang dia kerjakan terus-menerus, nggak salah. Tapi kalau kamu harus sekolah, kamu harus kuliah, kamu harus kerja agar kaya, nah itu beda sudah. Kan gitu. Kamu sekolah, kamu ini dan kamu tetap ini tetap, dan kamu jangan kamu tunda sholatmu. Nah, Ingat waktu sholat. ingat waktu sholat. Nah, itu Jangan ingat waktu sholat tadi. iya, bener nih, harus sholat juga gitu ya. sholat kan gitu ya. Setiap hari bisa baca Quran, terus menerus lakukan, ingat pada Allah Ta'ala, kerjakan yang baik, kerjakan yang baik, kerja keras silahkan, tapi ingat pada Allah Ta'ala. Jika kamu diberi oleh Allah Ta'ala nikmat, itu dari Allah. Jika kamu diberi musibah, itu dari kamu sendiri. Ini orang tua baik yang seperti ini. Nah, kebanyakan orang-orang itu biasanya nikmat itu diaku-aku dari saya.
Nanti kalau pada waktu dia sakit, pada waktu kena musibah, Allah. Nah, kan dibalik jadinya. Mau enak aja. Mau enak aja. Nah ini kebanyakan saudara-saudara kita itu begitu. Kamu sakit, Allah aja. Lah. Dan kan ayatnya jelas, padahal dia juga tahu agama. Banyak saudara kita tahu agama dan tahu bahwa musibah itu dari perbuatan tangan kita. Tahu dia musibah dari perbuatan kita. Ya tahu, dia tahu. Tapi pada saat dia sakit, Allah. Nah, di sini kan kebalik-balik. Jadi ayat tersebut yang harusnya itu nikmat itu semuanya dari Allah dan musibah itu dari kita dibalik. Nikmat itu saya, musibah Allah. Nah, itu nggak boleh itu. Itu kalau dia muslim munafik itu namanya. Munafik. Munafik itu masuk neraka. Nah, inilah yang harus kita sadari. Bicara pun kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu karena ingin dipuji, ingin dibanggakan oleh orang lain sehingga kita salah di dalam bicara, salah dalam bertindak, dan itu dinilai oleh malaikat atid. Jadi belajar untuk bicara yang baik. Kayak tadi benar Haji, kalau waktunya sholat jangan ingat waktu aja, tinggalkan hanya ingat waktu tok ya sholat kan gitu ya. Benar sih seperti itu. Jadi harus dipahami, kita harus belajar benar-benar bahwa yang memberi kita ini Allah Ta'ala. Pak Ustadz, kan itu cukup menurut Allah itu tadi Pak Ustadz. Bagaimana, apa yang harus dilakukan seseorang itu agar cukup menurut Allah itu dia juga merasa cukup itu Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Merasa cukup itu kan karena keikhlasan. Dia juga harus tahu la haula wala quwata illa billah. Jadi dia harus tahu itu. Harus tahu ilmu agamanya. Iya, dia harus tahu bahwa semua yang terjadi ini sebenarnya atas izin Allah. Betul. Dia cukup. Di sini kelihatan cukup, dia harus berpikir ikhtiarku bagaimana. Ikhtiarnya sudah benar-benar mati-matian, ya sudah, cukupnya memang segitu. Kecuali dia mau beda lahan kerja, nah, kan beda ya. Nah di situ walau alam nggak ngerti Allah mau memberikan jalan rezekinya tambah banyak atau tambah nggak ada rezeki, nggak ngerti ya. Tapi kalau dia itu beriman kepada Allah Ta'ala, dia berikhtiar, dicukupkan kok insya Allah. Kecuali yang malas, kan ada orang yang dia sholatnya rajin tapi malas. Iya. Ada yang gitu. Ya, jadi kita jangan ikut yang seperti itu. Ya, insya Allah sholat rajin, baca Quran rajin, puasa rajin, berbuat baik rajin, mengerjakan pekerjaan sehari-hari rajin. Nah, itu nanti Allah akan mencukupkan. Insya Allah Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, sehingga kita itu merasa cukup dalam kondisi apapun. Insya Allah seperti itu. Makanya kita dekat pada Allah Ta'ala agar senantiasa kita dicukupkan sesuai dengan keadaan iman kita. Kalau iman kita itu benar-benar kuat di hadapan Allah Ta'ala, Allah itu tidak segan-segan untuk memberikan cukup yang lumayan, sangat cukup kepada kita. Karena iman kita insya Allah kuat, jadi diberi harta seberapa tenang, dipergunakan untuk ini, pergunakan untuk ini, pergunakan niatnya karena Allah Ta'ala. Kan dia ngomong enggak, biasa aja. Mau mengeluarkan 300 juta, mau mengeluarkan 1 M, dia biasa aja. Udah, dia nggak ngomong. Kenapa? Ya begitulah sebenarnya. Nah, kalau baru bantu orang ini aja udah ribut diceritain ke sana kemari, nah kan berarti kan nggak kuat imannya itu untuk menerima sesuatu hal. Nah, di situ yang harus kita pikirkan bahwa cukup menurut Allah belum tentu sama dengan kita cukup. Makanya kita belajar menerima keadaan sehari-hari agar nanti Allah itu juga mencukupkan. Intinya seperti itu. Sehingga kita nggak salah di hadapan Allah. Kita qanaah, berlapang dada dengan keadaan apa adanya, yang penting sudah ikhtiar. Ikhtiar itu bukan untuk menghasilkan harta yang besar. Ikhtiar itu mengikuti perintah Allah untuk ikhtiar. Jadi jangan dianggap ikhtiar itu pasti punya harta besar. Jangan. Kalau orang ikhtiar kemudian dia berhasil, kan ikhtiarnya untuk dunia, bukan untuk Allah Ta'ala. Kalau untuk Allah Ta'ala beda ikhtiarnya.
dia akan biasa tenang, diuji dengan keadaan dia tenang, santai, disiasati, diselesaikan dengan baik. Tapi kalau orang yang dia mengejar harta, enggak ada masalah marah, dia ini ada masalah marah, ada masalah marah terus. Banyak pejabat yang marah-marah terus kepada asistennya, itu banyak sekali. Berarti Ustadz, kalau Allah menyuruh, memerintahkan untuk ikhtiar, kita sebagai manusia yang diperintahkan harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh males-males, gitu ya Ustadz? Insya Allah seperti itu, niatkan karena Allah. Nah itu maksudnya, jadi ikhtiarnya sendiri itu sudah berpahala. Makanya kalau ada orang ikhtiar untuk mencari rizki karena Allah, nah itu ibadah. Tapi kalau orang bekerja itu dibilang ibadah, saya enggak, bukan itu maksudnya Allah. Karena dia bekerja hanya cuma mencari uang, cari harta. Kemana ibadahnya? Enggak ada ibadah. Ibadah itu niatnya mesti lillahi ta'ala. Itu ibadah beneran. Nah, kalau dia hanya cuma cari uang, cari kaya, makanya dia sholat tapi dia korupsi, dia sholat tapi korupsi, dia sholat tapi korupsi, kan begitu. Dia sholat tapi dia menumpuk dari kesulitan orang lain. Ada orang sulit, dia takut-takutin, bayar. Ada orang sulit, takut-takutin, bayar. Kan begitu ada itu kerjaannya seperti itu. Pak Ustadz, kalau pada waktu kuliah, pada waktu sekolah itu memang niatnya untuk masa depan, kalau itu salah, apakah itu boleh dimohonkan ampun seperti itu? Ya harus ya. Karena kamu masih hidup. Kalau kamu sudah mati nggak bisa mohon ampun. Wih, iya, betul itu. Justru masih hidup ini. Justru masih hidup itulah kamu mohon ampun. Untuk sekolah yang niatnya hanya untuk pinter, keminter. Kalau itu kamu sekolah hanya untuk harta ya. Tapi kalau kamu sekolah hobinya bolos kan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, itu juga harus dimohonkan ampun nggak itu Pak? Oh ya nggak tahu. Artinya kan melanggar peraturan sekolah. Gimana itu maksud itu? Kebanyakan orang sholat karena orang tua. Nah ya maka orang itu sekolah. Ji. Kalau ayo, ya benar. Ayo. Makanya ada taubatan nasuha itu kan karena berbuat dosa. Dosa yang kapan? Kalau ingat dosa sekarang ya sekarang. Dosa kemarin ya sekarang dimohonkan ampun. Kalau ingat yang minggu lalu dimohonkan ampun. Kalau bulan lalu dimohonkan ampun sekarang. Kan gitu. Kalau ingat yang tahun-tahun dulu ya dimohonkan ampun tetap. Banyak sekali Pak Ustadz itu. Yang kelihatan baik itu malah banyak dosanya di situ itu kan. Yang mana maksudnya? Sekolah misalnya itu kan baik itu ngikutin orang tua itu. Padahal kan harusnya itu karena Allah harusnya itu sebenarnya Pak Ustadz. Kalau seseorang sekolah tidak karena Allah Ta'ala, itu tidak akan menjadi ibadah. Ya artinya kan waktu itu sekian tahun itu terbuang rugi. Iya kalau gitu, mati orangnya. Kalau kamu sekarang masih hidup ya masih bisa. Makanya itu harus digaruk itu. Dimohonkan kepada Allah Ta'ala dan niatkan semuanya lillahi ta'ala seperti itu. Saya juga harus bilang sama anak saya nih, jangan dulu papa salah tuh maksa kamu sekolah itu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi intinya adalah jangan mengaku-ngaku bahwa nikmat itu dari usaha kita. Syirik. Ya, kemudian kalau sudah kena musibah Allah katanya. Dibalik-balik ini ayatnya ya. Dan itu kalau dia seorang muslim munafik itu muslim itu dan dia masuk neraka. Makanya musibah harus kita akui. Kenapa kamu kena musibah? Ini kesalahan saya. Bagus. Kenapa tabrakan? Insya Allah ini karena dosa-dosa saya. Bagus. Kenapa kamu kepalamu kebentur? Karena ini dosa-dosa saya. Bagus. Kenapa kamu selingkuh gak ketahuan? Ini karena belum. Pintar jawabannya. Karena belum apa tuh? Belum ketahuan. Jadi orang banyak bilang kalau dia kena musibah, saya lagi diuji sama Allah. Itu enggak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kalimatnya dia benar. Oh iya. Musibah itu termasuk salah satu ujian. Ingat, ujian itu satu wujudnya musibah, ujian yang kedua wujudnya nikmat. Itu sama-sama ujian. Cuma dia maksudnya kena musibah dia bilang ujian, maksudnya dia itu dia tidak mau mengakui bahwa musibah yang dia terima itu karena dosanya. Dan makanya dia bilang ujian itu kesannya Allah aja yang uji dia. Nah itulah yang dikatakan munafik. Makanya tidak boleh seperti itu.
Itu harus kalau musibah ya diakui, ini kesalahan saya, ini dosa saya. Ya, kucing itu keluar malam itu 1 bulan balik-balik tiba-tiba bunting. Salah siapa dia? Salah dia sendiri. Salah dia sendiri. Makanya jangan nyalain lain-lain, ya kan? Ustaz, kalau kemiskinan ujian, kekayaan ujian, Iya. boleh nggak doa itu memilih ujian yang baik, Ustaz? Weh, minta diuji nih. Ya kan setiap orang pasti dapat ujian, nggak mungkin enggak gitu. Kalau minta pada Allah Ta'ala berdoa seperti itu, istilahnya diuji yang baik, boleh. Persoalannya itu Allah lebih tahu daripada Allah itu lebih tahu. Kayak orang tua sama anaknya ya. Iya. Ya, kayak suami sama istri. Enggak, orang tua sama anaknya. Boros nih anak, kalau dikasih duit habis aja nih kan. Kasih duitnya dikit gitu ya. Ustaz. Iya. Itu kan banyak tuh di medsos. Wah, ini anak nih hemat nih ditabung, duitnya kasih banyak. Iya benar ya. Gitu. Kalau anaknya boros gimana coba? Dikit-dikit kasihnya, takut habis semuanya. Iya. Nah begitulah kelihatannya sepertinya Allah ya tahu. Kalau itu merusak iman ya nggak dikasih. Iya. Seperti itu, dan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita itu punya istri, punya anak dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya, kemudian keberanian kita itu masuk nggak ke ranah Allah. Kalau memang nggak masuk ya nggak dikasih. Nggak dikasih, insya Allah seperti itu. Jadi makanya kita harus memahami bahwa belajarlah dengan qanaah, menerima dengan lapang dada seperti itu. Kemudian ya tahu bahwa semua yang terjadi pada kita ini memang kalau itu nikmat dari Allah, kalau itu musibah itu dari kita sendiri. Harus pahami itu, karena itu iman. Itu iman kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan seperti orang-orang yang dia merasa, oh aku begini itu dulu, aku begini. Jangan ikutin. Seperti itu langsung subhanallah. Kalau dia muslim ya mudah-mudahan dia sadar, saya ada yang salah nih. Kemudian dia tanya, saya salah Pak Tung mamanya. Mohon maaf ya. Boleh saya menjawab? Boleh kalau saya salah. Jelasin. Berarti pada saat dia tanya, kamu diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah seperti itu. Jadi harus pahami seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi diri kita, dan juga bagi sedulur beriman yang lain, sehingga menjadikan kita dikuatkan iman kita oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.